Scorer, jumpa lagi bersama kami Skor Indonesia. Kali ini bersama saya Reza Adnan. Kali ini kita akan live with Sergio Van Dijk yang alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Halo Sergio. Selamat apa sore, kabar? teman di Selamat Indonesia. sore. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sekarang Sergio berada di Belanda ya? Ya, sekarang di Belanda. Sekarang di Di rumah. Di sini sekarang jam 11 pagi. Oke, di Assen atau di mana? Di Daerahnya Assen, di Belandanya ya. kalau boleh. Oh, di Assen. Belanda Oke. Utara. Oke. Gimana keadaan di sana terkait dengan COVID-19? Sudah redakah atau bagaimana? Sekarang sudah oke. Waktu COVID masuk di Belanda, Mhm. ya di sini tidak bisa kemana-mana dan Iya. ketat sekali. Tapi sekarang sudah oke dan anak-anak sudah bisa ke sekolah, orang bisa Mhm. gabung di mana-mana dan oke sekarang ya. Saya senang udah bisa kemana-mana, tapi Sudah ada aktivitas di luar ya? ya, yang penting semua orang sehat ya. Ya, betul sekali. Baik, Sergio. Saya juga ingin perkenalan juga, mungkin ingin mengingatkan kepada teman-teman di Indonesia ya, bahwa Sergio Van Dijk ini kita ketahui bahwa adalah salah satu pemain naturalisasi yang ya betul, pemain naturalisasi, kemudian pernah membela timnas Indonesia, dan satu-satunya klub Indonesia yang dibela adalah Persib Bandung. Iya. Begitu ya, Sergio ya. Oke, Sergio, kita mulai saja langsung dari pertanyaan pertama ya. Mungkin Sergio sendiri bisa diceritakan awal menyukai sepak bola, karena saya tahu nama Sergio sendiri mungkin sang ibu, kalau tidak salah ibunda dari Sergio, mengambilnya dari salah satu pemain Brazil di Piala Dunia 1992 ya. Ya, benar. Betul. Itu waktu Piala Dunia 82 Oh, dia 82. dia main sebagai striker Brazil, Serginho Chulapa. Nama Iya, lengkap saya Serginho. Nama iya betul. Brazil dan tapi ya kalau lihat saya di lapangan bukan pemain Brazil yang Iya. yang cepat dan dribbling. Mhm. Ya, awal menyukai sepak bolanya dari mana, Sergio? Apa karena memang terinfluence dari situ atau seperti Ya, apa dikenalkan oleh orang tua? ya, orang tua saya, ayah saya yang udah main sepak bola juga. Mhm. Tapi waktu dia mulai main sepak bola, dia punya kualitas cukup bagus juga. Tapi Mhm. waktu itu belum ada ya uang banyak di dalam Iya. sepak bola dan bilang apa ya? Ibu dari ayah saya bilang oke, tidak masuk sepak bola karena terlalu ya tidak bisa dapat uang banyak, lebih baik cari kerja yang biasa aja, pekerjaan Oke. biasa. Dan ya dia tidak masuk sepak bola profesional tapi Mhm. masuk sepak bola amatir yang paling tinggi, level Tinggi. tinggi, dan dia Mhm. menjadi juara Belanda dengan tim dia di level amatir. Oke. Karena itu Dan saya akhirnya, selalu ikut kemana-mana, ke hmm, pertandingan di Belanda Selatan, di Belanda, mhm. di mana-mana ayah saya pergi, saya ikut juga. Dan Oke. ya, karena itu saya suka main sepak bola dan mulai Mhm. main sendiri juga di klub lokal di Assen. Oke, berarti tidak ada, mungkin saat itu tidak ada pilihan olahraga lain ya, mungkin yang terbayang oleh Sergio. Nah, kalau di Belanda, kalau anak-anak mungkin usia 4 tahun atau umur 4 tahun harus mulai dengan berenang karena Oh, oke. di Belanda tanah Belanda di bawah laut. Di bawah laut Ya, ya, dan betul. mungkin kalau ada masalah dengan air, semua orang Mhm. harus bisa berenang ya. Oh iya. Kalau ya mulai dengan berenang, tapi setelah Mhm. berenang
pasti anak-anak masuk klub sepak bola karena sepak bola olahraga nomor satu di Belanda. Di Belanda, oke. Nah, Sergio, mengawali karirnya waktu itu di Groningen ya, kalau saya tidak salah ya, Akademi Groningen ya. Ya. Akademi Groningen. Akademi Groningen ini banyak sekali menciptakan pemain yang luar biasa lah. Salah satunya di antara mungkin Arjen Robben dan Virgil van Dijk. Ya. Mungkin Sergio bisa menceritakan sedikit bagaimana sih mungkin program di sana sehingga bisa berhasil mencetak pemain yang begitu luar biasa seperti itu. Mungkin Sergio sendiri sudah melihat ya kondisi di Indonesia, bagaimana proses pembinaannya. Mungkin bisa di-share bagi teman-teman di Indonesia yang bisa diambil nanti mungkin untuk klub-klub di Indonesia juga. Iya, perbedaan dengan Indonesia, perbedaan besar adalah di Belanda tim profesional punya scout juga. Itu scout adalah satu orang yang cari pemain yang di mana-mana di Belanda, tapi di luar negeri, di mana-mana. Tapi kalau nggak salah di Indonesia tidak punya sistem scouting. Oh ya. Dan scout betul. itu bukan hanya cari pemain, tapi itu juga cari pemain, lihat kualitas dia, mungkin lihat 1 tahun atau 2 tahun performa dia bagaimana. Nah, karena itu di Eropa itu beda sekali. Oh, oke. Dan di Groningen adalah satu scout waktu dia cari pemain seperti Robben, seperti Van Dijk. Dia sekarang gabung ke Ajax karena Ajax lihat dia bisa cari talenta yang bagus sekali. Lebih baik gabung di Ajax. Nah, sekarang dia cari pemain buat Ajax. Nah, itu perbedaan kalau saya lihat Indonesia dan Eropa. Di Indonesia hanya cari pemain kalau musim sudah selesai, cari pemain yang free atau yang cukup bagus. Itu perbedaan besar. Kalau scoutnya itu mulai dari usia berapa, Sergio, kalau boleh tahu? 8, 10 atau berapa? Scouting sudah mulai dari 8 tahun, tapi itu adalah scout yang penting, dan scout untuk academy ya dia di bawah ya. Tapi seperti anak saya juga sudah masuk tim profesional karena ada scout yang cari talenta besar di mana-mana, dan klub profesional juga. Itu juga sistem beda dari sistem di Indonesia. Klub-klub profesional di sini sudah punya tim sendiri, U8, U9, U10, kayak gitu. Kompetisinya juga rutin ya, maksudnya sudah benar-benar settle ya di sana ya. Jadi lebih mudah untuk perbaiki kualitas pemain dan skill, harus ada kompetisi lengkap. Anak-anak bisa main lawan anak yang lain dari Ajax atau dan pasti mereka punya bisa belajar lebih banyak daripada hanya latihan 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Ya, dan itu tanpa melupakan juga pendidikan mereka ya. Jadi jalan beriringan ya. Ya. Kalau waktu saya mulai di FC Groningen waktu tahun 94, tim termuda baru tim U14, tapi sekarang udah mulai dengan U8. Scouting sudah mulai di umur yang 8 tahun, itu masih anak-anak kecil. Luar biasa. Sergio, mungkin satu angkatan dengan Arjen Robben. Ya, luar biasa. Ya,
Ya, Iya. Arjen Robben sosok seperti apa menurut Sergio dan masih terus berkomunikasi kah atau bagaimana? ya, kadang-kadang dia mau pindah ke daerah saya di sini lagi karena Oh, dia oke. masih tinggal di Bayern Munich, di Bayern, Betul. Di Munich, Bayern. Mm-mm. sorry, di Munich dia masih di sana. Dia tidak Mhm. main, tapi karena anak-anak dia masih di sekolah di sana dan ya Mhm. kehidupan keluarga dia semua di Munich. Tapi akhirnya Oh, oke. dia mau pindah ke Belanda lagi. Ya. Oke, berarti sekarang dia apakah ya mungkin Sergio mungkin boleh lah membocorkan sedikit. Mungkin Arjen Robben akan pindah ke Belanda pada musim panas ini atau seperti apa? Pindah klub ya maksud saya mungkin atau dalam Ya, waktu dekat. mungkin tahun depan karena saya tahu dia masih ada uh, uh, cari rumah di daerah sini dan Hmm. tapi dia belum tahu dia mau setelah sepak bola sekarang dia punya tidak bikin apa-apa tapi dia belum Mhm. tahu karir baru di mana mungkin di FC Groningen atau di PSV Mhm. atau Oke. di mana-mana dia belum tahu. Oke. Oke, sekarang kita beralih ke soal awal karir ke Indonesia. Ya. Bisa diceritakan kisah waktu itu akhirnya kenapa Sergio memutuskan untuk ke Persib gitu. Siapa yang paling berpengaruh waktu itu dalam keputusan tersebut? Waktu itu saya main di Australia dan Mhm. performa saya cukup bagus. Saya mau pindah ke Asia dan ya Bersama Adelaide waktu itu ya? apa sorry. Bersama Adelaide ya Ya, waktu itu ya, ya? dengan Adelaide. Ya, dan Iya. waktu itu saya mulai berkomunikasi dengan Pak Umu dan Mhm. Pak Glenn, manajer manajemen PTP BB. Dan Mhm. ya, karena itu saya pindah bukan karena itu. Saya orang campur ya, Belanda, Iya, Indo, dan Indonesia. Mhm. ada keluarga saya tinggal di Bandung juga. Oke. Ya karena itu saya udah tahu kehidupan di Indonesia bagaimana saya cari info tentang sepak bola di Indonesia dan saya lihat juga entusias luar biasa sepak bola di sana. Iya. Karena itu saya mau coba pindah ke Indonesia. Oke. Apakah memang dalam satu waktu itu ingin masuk ke Persib? Apakah memang dijanjikan juga soal naturalisasi, Sergio? Waktu itu. Ya, karena itu saya juga ya, sedikit bilang apa, waktu saya main di Persib, saya rasa ya bagaimana saya sedikit terharu dan saya mau coba bisa main untuk tim nasional Indonesia juga karena Hmm. ya itu di dalam karir pemain sepak bola main untuk tim nasional itu bilang apa itu spesial sekali. Spesial ya, Ya, pride ya. siapa bisa bilang saya main untuk tim nasional di sini Indonesia atau Belanda atau Italia itu tidak ada Oh, orang oke. yang bisa bilang dan ya karena itu saya bangga sekali. Ya, 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 ya. Tapi apakah juga kalau saya tidak salah ya, Sergio adalah keponakan dari Paulus Pasurne, mantan pelatih fisik timnas di Ya, era ya, Coach Bendel. ya, Benar ya? Iya, benar ya? benar itu dia adik dari nenek saya. Oh, oke. Waktu itu sempat berkomunikasi, ada saran dia juga atau tidak waktu itu ketika Ya, ya, memutuskan akan ya, ke Indonesia? ada saya kadang-kadang untuk informasi tentang sepak bola Indonesia saya telepon dia sebelum pindah. Mhm. Tapi ya kadang-kadang ketemu ada banyak keluarga masih tinggal di Mhm. Indonesia. Hanya Hmm. nenek saya yang pindah ke Belanda. Oh, oke. Berarti pernah bertemu dalam mungkin dengan paman dengan Pak Paulus sendiri dalam Ya, ya, waktu ya, ya. mungkin berapa tahun terakhir? Dia 2 bulan, 1 tahun lalu dia masih di Belanda juga, tapi saya baru Oh, oke. kadang-kadang ketemu
di GBLK karena dia juga pelatih nggak tahu apa, pelatih sepak bola, Atletik? atau pelatih Iya. tenis atau pelatih olahraga yang Pelatih lain. fisik, ya betul, pelatih fisik Ya. betul. Ya, kadang-kadang ketemu. Ya itu keluarga saya juga, ya benar. Iya betul. Mungkin Sergio bisa menggambarkan seorang Pak Haji Umuh Muchtar menurut Sergio itu seperti apa? Seperti menurut saya Pak Umu dia seperti keluarga saya. Waktu saya datang di Bandung, dia jaga saya, dia bantu cari rumah, dia bantu dengan semua, dengan kehidupan di Bandung. Dan menurut saya Pak Umu Muchtar adalah satu orang dengan hati biru dan pasti darahnya biru juga. Karena waktu itu saya dengar ya, waktu Sergio sebelum pergi ya dari klub, memang sempat terjadi dispute lah kalau saya tidak salah ya. Ya, Sempat terjadi dispute. Apakah salah satu penengahnya adalah Pak Haji Umuh juga waktu itu, ketika itu penengahnya? waktu itu kapan yang pindah ke mana? Ke Sepahan ya, ke Ya, Sepahan ya. ya, sebelum pindah ke Sepahan ya. Betul ya. Ya, sedikit susah waktu itu, tapi akhirnya saya minta maaf dan Pak Umu juga bilang oke, Sergio itu nggak apa-apa, tapi karena itu saya gabung Persib lagi di tahun 2016. Ya betul. Ya, kamu bisa lihat Pak Haji Umu orang baik sekali. Iya, ya. Kalau saya boleh tahu, ketika membela Persib, mungkin ada tawaran selain dari Sepahan ya, dari klub Indonesia lain ada tidak? Kalau boleh saya tahu. Ya, kadang-kadang ada, tapi kenapa pemain mau pindah kalau udah main di tim yang paling besar di Indonesia? Oh, Nah, oke. menurut saya hanya ada satu klub yang paling besar yang saya udah lihat dari tahun 2013 yang paling profesional, ya itu adalah Persib. Oke. Jadi tidak ada niat lain ke klub Indonesia lain ketika itu ya, walaupun ada tawaran. Kadang-kadang ada orang yang telepon saya mau gabung Persipura atau gabung klub lain, tapi akhirnya di Persib sudah top. Kenapa ya saya udah betah di sana. Ya. Oh, itu dia. Berarti sekarang masih memantau perkembangan Persib? Apa, sorry? Sekarang masih melihat perkembangan Persib yang terbaru? saat ini? Ya. Saya Dengan coach coach Belanda ya, Coach Rene ya? Ya, Ya, Rene. banyak beraroma Belanda sekarang. Ada Coach Rene, Geoffrey Castillon, kemudian Nick Kuipers. Mungkin mengenal betul ya Sergio dengan Nick Kuipers mungkin ya? Dengan Nick ya? Ya, di kampus saya sering ketemu dan sekarang dengan WhatsApp tanya bagaimana di Persib. Dan kadang-kadang kalau waktu saya di Indonesia kapan 3 bulan lalu saya ketemu dia di Bali juga, dan ya kadang-kadang ketemu dengan pemain Belanda yang main di Persib sekarang. Tapi ada juga mungkin saran dari Sergio waktu itu sebelum Geoffrey dan juga Nick memutuskan ke Persib, ada juga mungkin bertanya kepada Sergio meminta saran? Enggak, tidak ada. Okay. Ya mungkin langsung dengan Coach Rene ya? dengan Coach Rene, dan mungkin Coach Rene sudah bicara tentang sepak bola di Indonesia, kehidupan di Indonesia dan lain-lain. Ya. Kalau saya tidak salah ya, Sergio ini memecahkan rekor gol terbanyak lah di Persib dalam satu musim. Ya, itu dengan 21 gol itu belum terpecahkan. Sekarang Sutiono juga, Pak Sutiono. iya betul, Sutiono Lamso. Ya betul, Pak Sutiono Lamso juga. Nah, sekarang duetnya striker asing ini Sergio, Geoffrey Castillon dan juga Wander Luiz. Mungkin Sergio sudah memantau. Kalau Sergio melihat duet ini akan seperti apa
di Persib musim ini? Ya, cukup bagus. Kalau saya lihat fisik dari dua pemain cukup besar dan bisa lari kencang juga, bisa cetak gol. Menurut saya itu striker yang cocok untuk Persib dan mungkin bisa menjadi ya kalau musim mulai lagi bisa menjadi juara. Ya, betul. Karena sekarang Persib sedang ada di puncak klasemen nih. Belum terkalahkan. Ya. Sebelum liga berhenti. Sangat baik sekali. Nah, Sergio, mungkin kita coba lagi ke arah timnas Indonesia ya. Ya. Singkat sekali bersama timnas Indonesia, perjalanan karir seorang Sergio. Mungkin bahkan ketika debut di Piala AFF 2014 hasilnya sangat buruk sekali. Ya. Ya, waktu itu mungkin apa sih yang dirasakan oleh Sergio gitu di dalam tim, mungkin bisa diceritakan gitu ketika mungkin ya di timnas Indonesia, bersama timnas Indonesia. Apa yang susah kalau main dengan timnas tapi bukan hanya di Indonesia, timnas Indonesia, tapi juga di timnas Belanda, di timnas yang lain, di negara lain, adalah situasinya semua pemain main di klub lain ya. Iya, betul. Waktu kalau lihat di Eropa, timnas Belanda selalu kumpul berapa kali setahun. Itu tidak bisa diganti hari atau ganti minggu, tapi harus gabung. Ada berapa sesi latihan, ada pertandingan uji coba, itu sudah diatur. Tapi kalau di Indonesia kadang-kadang ganti jadwal waktu sebelum Piala AFF 2014 tidak bisa kumpul sebelumnya, tidak main uji coba terlalu banyak, mungkin 3, nggak tahu lagi, tapi ya, itu penting untuk tim. Harus ada pengalaman bersama karena semua pemain main di klub lain. Kalau gabung ya susah untuk langsung berprestasi karena saya tidak tahu pemain di lini tengah dari Arema main bagaimana, karena saya udah chemistry-nya ya chemistry beda karena saya punya chemistry waktu itu dengan Firman atau Iwan, dan itu beda daripada main dengan pemain lain dari pemain lain, Ponario dari tim lain itu harus ada waktu untuk persiapan lebih lama. Ya, waktu itu hanya kalau saya tidak salah ingat 2 minggu ya, 2 minggu atau sebulan sebelum turnamen ya. Kalau nggak salah pemain Arema gabung pemain Persib dan pemain Persipura baru gabung. Ya betul. 1 minggu sebelum. Iya benar, karena masih ada pertandingan ya waktu itu di liga harus diselesaikan dulu. Mereka menjadi parah kan. Betul. Dan saya ingat betul waktu itu yang menjadi alasan Coach Safra, karena kan saya waktu itu ke Vietnam juga ya waktu itu, adalah alasan karena fisik kelelahan. Apakah itu benar menjadi kendala dari para pemain setelah habis tenaganya di kompetisi? Itu juga, tapi di mana-mana ada Vietnam juga main kompetisi, Thailand juga kompetisi. Tapi kalau lihat sepak bola Vietnam, kalau lihat sepak bola Indonesia, di Vietnam mereka punya fokus lebih di fisik, lari banyak, harus main kuat. Dan di Indonesia beda, di lebih
teknik, Iya, iya, mereka betul. main dengan skill dan ya itu susah kalau ya sistem di sana beda daripada dari Indonesia dan kalau terus terang ya di Indonesia mungkin kurang fokus di fisik kondisi pemain. Di organisasi permainan ya kita mungkin Ya, agak nah, sedikit kurang bukan ya, karena organisasi tapi eh, lari banyak, oh, kuat, oke. kuat, badan kuat itu Mhm, ya kalau lihat sepak bola sekarang di dunia di dunia sepak bola mhm. fokus sekarang lebih banyak di dalam di kamu bisa lari bisa lari kencang, kamu bisa lari Mhm, berapa meter, kamu mhm, kuat, kamu bisa mhm, lompat mhm. daripada skill taktik. Ya. Kalau lihat Liga Inggris itu Mhm, Liga Inggris itu kuat, lari, fisik, mhm, tapi akhirnya kualitas mhm. Ya, tim tidak sama seperti betul. Liga Primera Division. Ya benar. Itu beda. Dan kalau Hmm. menurut saya di Indonesia, di Asia itu beda beda juga. Sergio, ketika membela timnas, momen apa yang paling berkesan buat Sergio? Apakah ketika melawan tim-tim Liga Inggris itu waktu uji coba? Ya, 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 itu ya, atau main lawan lawan Belanda itu cukup Mhm, bagus juga. mhm. Atau pertandingan pertama saya yang official lawan Arab Saudi juga Iya. bagus. Eh, Mhm. Bukan salah satu pertandingan, tapi atmosfer di pertandingan itu yang Oh iya, uh, untuk saya yang bagus sekali. Dan ya betul-betul supporter atmosfer supporter. supporter di dalam GBK Mhm. berapa ribu 80.000 Ya, 80.000 ya, bisa di Stadion Gelora Bung Karno, betul. fanatik sekali ya Iya. itu bagus apalagi eh, saya main di Persib itu sama Mhm. setiap minggu ada banyak supporter di stadion Supporter. ya itu luar biasa. Kalau Mhm. saya cerita tentang Persib atau sepak bola di Indonesia, orang di sini nggak bisa percaya Oh, iya. atmosfer ya di Mhm. sepak bola Indonesia. Hmm. Apa hal yang paling dirindukan oleh Sergio di Persib maupun di Indonesia mungkin secara umum? Apa, sorry? Yang paling Sergio rindukan di Oh, Persib? ya itu main main di, di dalam stadion dengan supporter fanatik itu yang paling paling bagus. Oh, Yang dengan Bobotoh ya? ya dengan Bobotoh ya? Boboto. Ya, ya itu yang uh, tidak ada banyak banyak negara dengan supporter luar biasa seperti di Indonesia. Uh, Mhm. Bukan hanya di Persib tapi juga di apa Bonek Ya, di The yang Jackmania. Jackmania. Ya, pasti kalau pemain udah main di sini, mereka punya perasaan tentang atmosfer di sepak bola pasti sama seperti saya. Rasanya ingin bertahan lama ya? Pasti ingin Ya, kembali ya. lagi ya? Kalau kamu lihat di sepak bola di liga liga lain di Eropa, di liga Mhm. yang lebih kecil atau liga Belanda, tidak mungkin Mhm. ada di setiap pertandingan tidak mungkin ada 40.000 orang yang Oh ya, ya. mungkin 2.000, 3.000. Ya, kalau Walaupun di Eredivisie, walaupun di Eredivisie. walaupun Eredivisie mulai di klub kecil 5.000 sampai Oke. sampai 50.000, tapi hanya Ajax 50.000, Feyenoord mungkin Ya, 30.000, ya. PSV 25.000 dan yang lain semua di
10.000 sampai 20, kurang 10.000, 15.000. Ya. Ya. Oke. Nah, Sergio, sekarang kita beralih ke yang ke depan nih, masa depan. Kita tahu saat ini Sergio meniti karir sebagai seorang agen pemain. Ya. Kenapa tidak berniat menjadi pelatih atau bagaimana? Ya, akhirnya pelatih, saya mau masuk, saya mau cari kerja di dalam dunia sepak bola. Tapi ya kamu bisa pilih mau menjadi pelatih, ya mau, tapi ya saya kurang tertarik, dan ada di dalam dunia sepak bola ada juga ya seperti bisnis sepak bola yang orang tidak lihat bisnis sepak bola karena itu di belakang kan, ya semua betul. yang adalah di lapangan, tapi yang lain bisnis ya itu di belakang, dan tapi ya itu saya tertarik dengan bisnis di dalam sepak bola ya. Sekarang agensinya masuk di agensi apa? Kalau boleh tahu Sergio. Kalau nggak salah kamu juga bikin sendiri ya. Tapi kenapa akhirnya ada perusahaan lain? Saya bikin agensi sendiri juga, tapi itu untuk connection dengan Asia Tenggara, Australia, tapi bukan hanya bawa pemain, itu untuk consultancy. Saya cari investor untuk klub di Eropa, orang yang mau beli klub di Eropa itu juga sekarang banyak orang yang mau itu, dan consultancy untuk federasi atau sekolah sepak bola di mana-mana, Australia, Indonesia, Thailand, kayak gitu. Dan agency sekarang yang di Indonesia, di Belanda yang saya gabung, itu agency yang fokus di dalam pemain dan bisnis pemain di dalam sepak bola dan transfer, dan itu dua-duanya saya bisa bikin di sini dan di Asia, Australia. Berarti tidak menutup kemungkinan Sergio akan membawa pemain Indonesia dong ke Eropa. Itu juga, itu adalah satu proyek, cita-cita. tapi itu proyek yang besar karena saya selalu berpikir, bagaimana saya bisa bawa pemain Indonesia di luar negeri. Ada banyak hal yang harus harus berpikir tentang kalau pindah ke Eropa pasti dingin. Kalau pindah ke Eropa tidak ada nasi goreng. Ada. Ada, tapi susah kan? Tidak ada banyak kultur di Eropa, beda dari Indonesia. Saya mau cari situasi yang bagus sekali untuk yang pas untuk pemain sepak bola Indonesia, dan saya masih cari, dan tapi sampai sekarang masih susah. Dan saya butuh mungkin orang atau investor dari Indonesia juga yang bisa ikut saya untuk cari proyek, karena mungkin bisa bawa salah satu pemain ke Eropa, tapi itu hanya satu dan situasinya susah sekali di satu tim. Lebih baik bawa 2-3 di klub, mungkin ada investor dari Indonesia yang mau beli klub di Belgia atau Swiss, untuk bawa 3-4 pemain yang bisa kumpul bersama, bisa kayak gitu. Harus cari proyek yang lebih besar untuk peluang lebih besar untuk pemain Indonesia bisa masuk tim senior, dan mungkin tim di Liga Inggris Premier League atau di Belanda,
karena sampai sekarang belum ada ada pemain yang tiap minggu main di tim nomor Betul. 1 dari Eropa. Ya, walaupun sekarang ya kita tahu pemain muda salah satunya sekarang Egy Maulana Fikri ya di Leicester Gdansk di Polandia, tapi belum mendapatkan menit bermain yang cukup. Tapi kalau ada peluang ini Sergio, siapa pemain Indonesia yang ingin Sergio orbitkan di Eropa yang ingin ajak? Mungkin Febri Haryadi karena Sergio mungkin sudah tahu, atau siapa? Mungkin ada pemain. Terus terang bagus Kavi. Oh, bagus Kavi, oke. Febri juga, tapi sekarang dia umur berapa? 24 ya. Kalau saya 24 23 ya. Kalau di ya. Eropa 24 sudah terlalu tua. Tua ya. Ya. Dan apalagi mereka mau dari pemain ya, dengan usia 24. Kalau gabung di Eropa, dia harus main dari awal dengan prestasi dan tidak ada kamu bisa ini itu relax, enggak bisa 24 itu sudah. Hanya saya udah omong dengan klub di Belanda, kalian tertarik dengan pemain dari Indonesia? Ya boleh, tapi umur 16 17. Apalagi kalau Belanda susah karena peraturan untuk pemain tidak dari Eropa. Itu susah karena harus bayar gaji tinggi sekali. Tidak ada banyak klub yang mau bayar gaji tinggi sekali. Di Inggris susah juga karena kalau tidak dari Eropa, pemain harus main di timnas nasional, ya di timnas, dan harus main 17% dari pertandingan timnas di dalam 2 tahun lalu. Itu susah sekali untuk cari pemain yang bisa. Dan di bawah 18 nggak boleh pindah sendiri ke Eropa. Harus ada orang tua yang ikut, tapi orang tua hanya boleh pindah karena pekerjaan. Karena punya pekerjaan. Bukan karena anak pindah dan orang tua ikut. Betul. Itu susah. Tapi ada Belgia, ada Polandia, ada mungkin Swiss. Itu Rusia Montenegro itu masih kemungkinan masih bisa juga ya? Iya, pasti mungkin bisa, tapi kira-kira menurut kamu pemain Indonesia bisa ya? minus 20? Ya. Benar. Dingin sekali ya karena iklim cuacanya ya, karena adaptasi cuaca ya. Ada satu pemain Racing Star, mungkin Sergio juga sudah mendengar, Beckham Putra Nugraha. Ya, apakah ada kemungkinan juga bisa bawa, karena dia masih muda sekali secara usia gitu. Ya, bisa juga, tapi itu ya tergantung dari klub, dari proyek, dari situasi di Persib. Ya semua bisa, tapi saya cari situasi yang paling bagus untuk pemain Indonesia, karena tidak gampang untuk pindah dari Indonesia jauh ke Eropa, nggak ada keluarga, tidak ada makanan beda. Di Indonesia orang udah tahu Beckham itu siapa pemain. Di sana orang nggak tahu dan dia harus tunjukkan kualitasnya. Ya tidak gampang pindah ke negeri lain, apalagi ke jauh seperti Eropa. Menurut saya udah coba cari lebih dekat di Indonesia. Itu opsi saya yang menurut saya langkah pertama mungkin ke Australia. Oh, ke Australia atau Jepang mungkin ya? Untuk Indonesia mungkin. Australia lebih dekat, cuaca enak,
panas seperti di Indonesia, tidak terlalu jauh. Bisa kalau keluarga mau datang bisa datang. Kalau Ya, pemain mau ke keluarga bisa. Pasti ada banyak orang Indonesia di Australia juga. betul. Bisa 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 coba sepak bola yang cukup fisik, dan kalau pemain udah bisa main di sana lebih gampang bisa pindah ke Eropa. Eropa. Ya. Berarti jangan langsung ke Eropa, tapi lebih baik ke Asia dulu, Australia paling tidak ya, untuk Iya, pemain Indonesia kalau ingin berkarir ke luar negeri ya. bisa langsung ke Eropa, tapi itu tidak gampang untuk. Tidak gampang, betul, tidak gampang. Ya. Mungkin kalau menurut Sergio, 3 hal penting untuk pemain Indonesia jika ingin berkarir di Eropa itu apa saja? 3 hal mungkin utama yang harus disiapkan oleh pemain Indonesia jika ingin berkarir di Eropa. Harus omong bahasa Indonesia, Inggris. Iya ya. Oke, three of mine. If No, bukan. footballer from Pemain, Indonesia. bukan. Saya Pemain. Indonesia kalau mau pindah harus omong bahasa Inggris. Oh ya. Itu penting karena kalau ada komunikasi dengan pemain dari tim, itu lebih gampang untuk pemain lain bilang, kamu ikut ke kamu ke sini. Dan kehidupan pemain Indonesia lebih enak, dia lebih aman karena bisa ikut dengan teman tim. Kalau dia tidak bisa omong apa-apa, tidak bisa omong bahasa Inggris, dia hanya sedih karena pemain di tim nggak bisa mengerti dia juga. Itu hal penting. Hal penting pertama harus bisa bahasa Inggris. Hal penting kedua? Hal penting keduanya? Harus latihan keras setiap hari. Oke. Dan kalau latihan sudah selesai, latihan ekstra. Oh iya. Ya, karena itu berarti penting. harus latihan keras. Ya, kamu harus mau menjadi pemain yang paling hebat di Indonesia. Ya. Yang ketiga, sampai lumayan aja harus istimewa lah ya. Harus istimewa ya. Istimewa. Hal penting ketiga mungkin Sergio. Hal penting ketiga mental yang kuat. Okay. Harus kuat mental karena pasti di dalam karier ada momen yang tidak bagus, seperti kena cedera atau tidak main. Itu yang paling penting. Pemain tidak rasa minder. Kalau bahasa sininya minder tuh apa ya enaknya? Iya. Iya. Betul. Udah berasa minder ya. Berarti dia tidak harus percaya diri ya, percaya diri dia bisa bersaing seperti itu ya. Ya. Jangan sampai hilang percaya diri hilang. Harus ada percaya diri, itu sekali yang mental. Iya, betul sekali. Nah, Sergio, ini saya juga agak surprise juga. Belum ingin pensiun kalau tidak salah musim ini. Musim depannya masih ingin bermain lagi. Musim depan masih ingin bermain lagi. Musim depan masih ingin bermain lagi kalau saya tidak salah, benar? Ya, masih. Tapi bermain di liga amatir di bawah, hanya sama teman-teman. Oh. Kalau tidak bisa latihan, nggak usah. Tapi itu masih dalam lingkup turnamen ataupun kompetisi resmi ya? Masih dalam kompetisi resmi ya? Level berapa kalau boleh saya tahu? Kalau di Belanda level berapa kompetisinya? Liga level 1, 2, 3, 4, 5, 9. Itu mainnya setiap pekan tetap? Iya. Mainnya setiap pekan? Itu di Eropa atau di Belanda,
untuk semua tim di level yang mana ada liga lengkap yang setiap minggu ada pertandingan hari Sabtu, ada pertandingan, ada kompetisi dengan promosi degradasi karena di mana ada klub sepak bola, ada lapangan sepak bola di kampung kecil pasti ada lapangan sepak bola. Berarti ada di regional Essen ya? Ya, Essen ya? ya. Ada di regional Essen ya? Di Klubnya namanya apa? Kalau saya boleh tahu? ACV. ACV 3, benar? Ya, ACV 3 ya? Ya. Kapan, maksud saya berapa lama mau durasi kontraknya, kalau boleh saya tahu? Oh, bukan kontrak, saya harus bukan kontrak gitu ya? bayar kontribusi. Oh, bayar kontribusi ya kalau kayak gitu ya? Berarti bukan kontrak ya? Bukan kontrak, gratis. Oh gratis? Ya. Karena istilahnya untuk menjaga kondisi fisik saja kah atau bagaimana? Ya, untuk jaga kondisi fisik. Akhirnya apa yang saya yang paling suka, saya suka main sepak bola dan ketemu dengan teman di dalam tim, main di lapangan. Itu yang saya suka sekali. Karena itu sekarang tidak tentang prestasi atau apapun. Sekarang hanya untuk berolahraga dengan teman. Saya main dengan adik saya, dengan 3 teman terbaik. Ya, untuk saya itu sekarang cukup. Dan karena kalau saya ikut tim yang serius dan saya dapat gaji atau apapun, saya nggak bisa ke Indo, ke Australia untuk bikin bisnis sepak bola. Oh iya betul. Tapi memang ini berarti sekarang masih belum dalam masa pensiun sebagai pemain kan? Oh enggak. Belum atau sudah? Nah, belum. Atau sudah? Oh belum ya, berarti tetap ya belum. Kapan? Memang rencana mau kapan pensiun? Coba sampai 50 tahun atau 60 tahun. Wow. Kalau bisa luar biasa. Saya mau main. Oke. Walaupun hanya di level amatir ya. Ya, Tidak apa-apa ya. Iya betul. Oke Sergio, mungkin sebagai mantan pemain asing walaupun akhirnya jadi pemain lokal dan juga sebagai agen ya. Pemain asing seperti apa yang cocok dengan Liga Indonesia? Pemain yang bisa adaptasi, yang tidak bilang apa, kamu harus bisa, saya cari kata, bisa harus fleksibel dalam bahasa fleksibel ya. Karena jadwal kadang-kadang ganti jadwal, pindah ke kota lain, mungkin lapangan tidak ke kelas dunia, tapi kamu harus ikut adaptasi ya. Adaptasi itu yang paling penting. Kalau ada pemain yang hanya ini tidak bagus, ini tidak baik, ganti ini, tidak mungkin bisa dapat sukses di Indonesia. Ya betul itu tadi. Ya mungkin saya cek dulu ini di sini sudah banyak mungkin ada pertanyaan ya dari teman-teman bobotoh mungkin atau fans dari Sergio yang ingin bertanya. Saya kasih waktu karena sebentar lagi kita akan masuk segmen quick question, segmen yang sebentar lagi akan menutup. Quick question sudah kami siapkan, mungkin kami tunggu mungkin dalam 20 detik atau 30 detik. Kalau ada yang mau ngasih pertanyaan, saya kasih kesempatan satu pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Sergio Van Dijk, nanti kita pilih. Tapi kita lanjut lagi Sergio, masih berhubungan dengan teman-teman pemain Belanda yang sedang main di Indonesia, terutama yang naturalisasi ya, Rafael Metimo, Diego Michels. Itu teman baik saya sering telepon sama dia, kadang-kadang dengan Lili Pali atau siapa lagi ya. Itu aja. Esra Walian. Oke. Nah, ini ada dari Agus Atep, Sergio. Mungkin nggak nanti balik lagi ke Persib? Ini sebagai boboto saya ke Persib di tribun di stadion, tapi bukan
seperti pemain atau ya mungkin pelatih, tapi ya saya belum tahu. Sekarang saya menjadi agen kan. Ya, betul. Sekarang sudah ada license pelatih juga ya, Sergio, kalau saya boleh tahu? Ya, tapi yang UEFA C, Oh, UEFA C ya? ya itu ya Oke. basic. Ya. Ya, betul. Base sekali. Base sekali. Oke, itu dia tadi. Oh, ada lagi. Gol yang paling berkesan bersama Persib. Waktu lawan Persija yang dari jarak jauh, atau juga free kick lawan Arema. Oke. Free kick lawan Arema dan juga waktu itu di kandang Arema atau di kandang Persib ya? Di Persib di Jalak Harupat. Oh, di Jalak Harupat ya. Ya. Oke, waktu lawan Arema itu dia yang ketika bermain di Jalak Harupat. Ya itu tadi mungkin saya kasih kesempatan dua. Sekarang kita masuk ke quick question ya, Sergio. Ya. Ada quick question nih yang harus dijawab dengan cukup cepat oleh Sergio Van Dijk. Oke, kita mulai Sergio. Pertama, nasi goreng atau sate? Sate. Sate. Cetak gol atau memberi assist? Nah, cetak gol. Harus. Cetak gol. Harus ya. Parfum atau aftershave cologne? Parfum. Parfum. Bali atau Bandung? Harus pilih. Harus pilih. Bali atau Bandung? Bandung. Bandung. Keju parmesan atau keju cheddar? Keju, tidak ada keju Belanda yang biasa. Oh, keju Belanda boleh. Keju cheddar. Keju cheddar. James Bond atau Indiana Jones? Indiana Jones. Indiana Jones. Film terakhir yang ditonton di bioskop? Itu sudah Sekali. pasti dengan anak saya nonton apa? Despicable Me mungkin? Oh, Despicable Me. Ya. Oke, Despicable Me 2. Tokoh idola Sergio? Apa, sorry? Tokoh idola Sergio? Toko? Ya, tokoh. Figur idola. Donald Duck. Donald Duck. Ya. Why? Donald Duck. Ya. Because waktu saya masih muda saya selalu baca Donald Duck itu bilang apa strip komik Komik ya, strip ya. ya. Oh, oke itu ya. Siap. Itu dia tadi quick questionnya Sergio. Terima kasih banyak Ya, untuk kesempatan untuk live-nya. Terima kasih banyak juga kepada scorer yang udah menyaksikan live. Jangan lupa terus pantengin skor Indonesia karena kita akan ada live lagi dengan para atlet lainnya yang sangat luar biasa dan juga ada di YouTube juga, ada di Skor Indonesia, ada di topscore.id dan juga di Liga Top Score. Banyak konten menarik di situ juga. Jangan lupa terus baca Skor Indonesia juga. Sergio, sekali lagi terima kasih banyak. Hatur nuhun. Mungkin Sergio terakhir. Bisa kasih salam perpisahan dengan bahasa Sunda, masih ingat untuk Boboto? Oh, enggak. Masih ingat, ada bahasa yang masih ingat selain hatur nuhun? Tidak masih ingat. Oh, sudah ingat. Oke, terima kasih banyak Sergio ya. Sampai jumpa lagi. Sukses selalu. Oke. Sampai jumpa. Bye.